Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqul ma'bud ar-razzaqul mahmudul muhitu ilmuhu bil haddi wal mahdud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Sallu alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, izinkan pertama-tama saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk para jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam menuntun manusia dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Apa saja yang harus kita jalani di dunia ini? Serta apa saja kebutuhan dan bekal yang harus kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Tentunya jika seorang hamba dihadapkan untuk memilih antara surga dan neraka, pastilah ia akan memilih surga. Surga banyak pintu yang dapat kita masuki sesuai amalan yang kita lakukan di dunia ini. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, dan pintu-pintu lainnya. Sebagaimana yang telah disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallim alaihi. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudi min ayyi abwabil jannah ya abdallahi hada khair. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka di surga nanti akan dipanggil, wahai hamba Allah, ini yang terbaik. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah. Siapa orang yang istiqomah mengerjakan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Siapa orang yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir royan. Siapa yang rajin berpuasa, maka ia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis di atas menyebutkan beberapa pintu-pintu surga yang dapat kita masuki. Beragam macam dan tergantung pada amal perbuatan kita, baik yang sering kita lakukan di dunia ini. Meski hadis di atas belum menghimpun keseluruhan perbuatan baik, tapi bisa kita samakan dengan kebaikan-kebaikan lain yang sering kita lakukan. Di dalam kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in si'ta fa'adi' dalika baba au ihfadhu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Penegasan kata paling baik di atas seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua,
Al-Qadhi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi fi Suhai At-Tirmizi menjelaskan ayyal khairul ahwabi wa alaha wal ma'na an ahsana ma yutawassalu bihi ila duhulil jannah wa yutawassalu bihi ila wusuli darajatihal aliyata mutawa'atu walidi wa mura'atu janibihi. Tegasnya, maksud dari aswatu abwabi adalah sebaik-baik pintu dan paling mulianya pintu. Maknanya adalah sesungguhnya sebaik-baik pintu yang menjadi wasilah masuknya seseorang ke dalam surga juga menjadi wasilah bagi ia untuk mendapatkan derajat yang tinggi, ialah dengan mentaati kedua orang tua, merawat di sampingnya, dan berbicara lemah lembut terhadap mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada umumnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sering kita anggap sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat ukhrawi. Sering kita anggap sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat ukhrawi, dan dalam artian akan mendapatkan balasan pahala besar bagi para pelakunya dan akan mendapatkan siksa pedih bagi yang bersikap sebaliknya, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pandangan yang demikian ini sepenuhnya adalah benar. Umat Islam memang seharusnya pertama kali menilai sesuatu dari sudut ukhrawinya dulu, sebelum dari sudut duniawinya. Semisal seperti kita melakukan sholat umpamanya, maka pertama kali yang harus kita pandang adalah sholat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sanksi ukhrawi tidak harus dipertimbangkan dahulu untuk ruginya duniawinya bagi pelakunya atau seperti membayar zakat umpamanya. Maka yang pertama kali yang harus kita pandang, zakat merupakan kewajiban ukhrawi sebelum kita memikirkan manfaatnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, banyak perintah di dalam Al-Quran dan hadis supaya kita beriman, taat, berpikir. Beriman artinya memiliki keyakinan mutlak, teguh, dan benar. Taat artinya patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah berdasarkan iman. Berpikir artinya mengembangkan pikiran supaya dapat melaksanakan kepatuhan dengan lebih mantap dan sempurna. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi an yujada lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan memelihara silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya setiap orang yang normal memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Naluri dan akal sehat manusia selalu mengarah demikian, sama dengan adanya kecenderungan pada setiap orang tua untuk mencintai anaknya, berani bersusah payah dan berkorban untuk kepentingan anaknya. Dua macam kecenderungan untuk timbal balik ini merupakan tanda bukti kemahabijaksanaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seandainya tidak ada lagi manusia yang cinta anak dan tidak ada lagi anak yang bersikap baik terhadap kedua orang tua. Kalau dalam satu masyarakat yang besar tidak mengasihi yang kecil dan yang kecil tidak menghormati yang besar, maka apalah jadinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna ma lam yarham shogirona wa yu'ammir kabirona." Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi yang kecil dan yang kecil tidak menghormati yang besar. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. Quran Surat Luqman 31 dan 14. Dengan melihat ayat di atas, maka sudah seharusnya kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Lain dari itu jamaah, kita sangat dilarang mendurhakai kedua orang tua. Tingkat larangannya mencapai level haram. Sebab ada ancaman jika melakukannya, bahkan mendurhakai kedua orang tua termasuk dari dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhdisukum bi akbaril kabairi, qala bala ya Rasulullah, qala al israku billahi wa uququl walidain. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, dosa yang paling besar pertama mempersekutukan Allah, kedua durhaka kepada kedua orang tua. Kiranya cukuplah hadis tersebut menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan bahayanya mendurhakai keduanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua dan berbicara lemah lembut kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-muhdar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa antahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yajal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma ala arbatil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر آمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم سدد سعلهم اللهم مجد جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين وحدل من خاذل المسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.